Para pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan uraian tentang merajut ukhuwah Islamiyah. Di dalam penjelasan tadi, maka hal-hal yang merenggangkan dan merusak persatuan kita itu harus kita tinggalkan. Harus kita tinggalkan. Ada orang yang kelebihan ilmu. Dia mengajar, silakan. Ilmunya itulah potensi yang ada pada dia. Tapi ada orang yang lebih dengan masalah materi, uang. Maka uangnya itulah kelebihan dia yang dia akan sumbangkan kepada agama Allah ini. Tapi ada orang ilmu dia tidak punya, materi dia tidak punya, tapi mungkin dia punya pemikiran, punya tenaga untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tidak boleh merasa diri tidak punya potensi apa-apa. Oh, saya tidak usah berbuat apa-apa untuk agama Allah ini. Saya tidak punya apa-apa, uang saya tidak punya, ilmu saya tidak punya, tenaga saya tidak punya, mungkin punya pemikiran untuk membangun agama Allah ini. Maka setiap orang Islam itu tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh berdiam diri, harus ikut bagaimana membangun agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, ada beberapa hal yang menyebabkan kita ini sulit untuk memupuk persatuan dan ukhuwah di antara Islam. Yang seharusnya ini sudah kita tinggalkan, tidak zamannya lagi. Janganlah lagi kita membuka hal-hal yang sifatnya furu'iyah, yang sifatnya hal-hal ikhtilaf. Tetapi kita membangun umat ini dengan persamaan-persamaan yang ada pada kita. Bayangkan, umat Islam itu 95% itu sama, tidak berbeda. Tuhannya adalah sama-sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabinya sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat subuhnya sama 2 rakaat, zuhurnya 4 rakaat. Hanya berbeda hal-hal yang tidak prinsip. Maka kita tutuplah hal-hal yang tidak prinsip ini. Jangan dibuka-buka ini. Karena inilah yang merusak kita selama ini. Persamaan-persamaan kita itulah yang kita bangun untuk membangun umat ini supaya kokoh dan kuat ke depan. Para pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam surat Al-Anfal, para pemirsa di rumah nanti bisa lihat di Al-Quran kembali. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, janganlah kamu suka bertengkar, karena itu nanti akan melemahkan kamu. Tapi bangunlah persamaan dan kekuatan di antara kita ini, supaya ke depan kita lebih kuat. Kalau saya bawa kepada sejarah, ya, hijrah dahulu, kita ingat ada 2 potensi kelompok besar. Yang di dalam 2 kelompok ini berbeda sekali. Pertama adalah muhajirin. Muhajirin itu adalah orang-orang yang dibawa oleh Rasulullah dari kota Mekah, ikut pindah atau hijrah bersama Rasulullah ke kota Yasrib. Kaum muhajirin ini adalah orang-orang miskin. Semua kekayaan mereka, harta mereka, saudara mereka, ada yang suaminya tinggal, ada yang istrinya tinggal di Mekah. Tidak ada yang dibawa. Miskin. Dalam soal materi. Yang dibawaannya adalah keimanan, keyakinan yang kuat. Ikut bersama
Rasulullah SAW. Mendapatkan saudara-saudara yang tidak kenal, yakni adalah orang-orang Yasrib, yang sekarang itu namanya adalah Al-Madinatul Munawwarah, yang kita kenal dalam Al-Quran adalah kaum Ansor. Orang Ansor ini adalah orang-orang Islam baru masuk Islam, orang-orang yang belum paham dengan Islam, yang namanya orang baru masuk Islam. Tetapi mereka punya kekuatan, ada hartanya, ada kebunnya, ada rumahnya, ya, ada tokonya dan sebagainya. Maka ini disatukan oleh Rasulullah, dua kekuatan ini, ya, Al-Muhajirin wal Ansur, menjadi kekuatan yang dahsyat. Dibangun oleh Rasulullah tidak sampai 10 tahun. Menjadi masyarakat yang sangat luar biasa. Kesejahteraannya, keadilannya, kemakmurannya. Sehingga berbagai orang datang dari Afrika, datang dari Mesir, datang dari Yaman, ingin studi banding. Bahkan dari Eropa datang. Apa rahasia sehingga dahsyat kemajuan masyarakat Madinah pada waktu itu? Yang tadinya adalah masyarakat yang murad marid, masyarakat yang perang, masyarakat yang miskin. Itu rahasianya adalah membangun dua kekuatan yang tidak sama. Artinya majemuk. Menjadi satu masyarakat yang disebut dengan masyarakat madani. Nah, maka kita pun bapak-bapak dan saudara-saudara para pemirsa TV-mu yang ada di rumah atau di mana saja, marilah kita jadikan ini contoh yang baik kepada kita bersama. Bahwa kita jadikanlah ukhuwah Islamiyah itu, persatuan itu adalah jauh lebih penting daripada membuka perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip. Ya. Makanya dalam Al-Quran, para pemirsa barangkali bisa membaca. Kata Allah, Sabiqunal awal muhajirin wal ansor. Generasi awal di dalam Islam itu adalah muhajirin dan ansor. Radallahu an wa radu'an. Allah ridho dengan mereka dan mereka ridho dengan Allah. Sehingga dikatakan sahabat itu adalah satu generasi yang terbaik di dalam Islam. Dari itu kepada kita bersama, kita teruskan setelah iklan berikut ini.